Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafira Ainun Fiat. Saya dari Prodi Manajemen. NIM saya 20114112116, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan menyampaikan Islam sebagai way of life. Lah, Islam sebagai way of life itu apa sih? Arti dari way of life sendiri itu artinya pedomanan. Jadi di sini Islam itu sebagai hakikat atau cara kita di kehidupan ini. Jadi kegiatan kita apapun itu yang sering kita lakukan setiap hari dari pagi sampai kita mau tidur lagi itu tidak lepas dari agama Islam. Dan selanjutnya itu ada tujuan Islam. Tujuan umum Islam itu agar manusia dalam bingkai fitrahnya yang Allah ciptakan baik, ia nanti akan kembali dengan baik. Pada intinya, tujuan Islam adalah sebagai aturan-aturan batasan untuk selalu berada pada jalan yang benar dalam keyakinan agama Islam itu sendiri. Nah, maksudnya di sini jadi kalau kita tuh punya pedoman atau memegang teguh agama Islam, jadi di sini tuh kehidupan kita apapun itu pasti akan terarah dan pasti akan tertuju pada sesuatu yang benar. Dan kita itu dijauhkan dari kegiatan-kegiatan yang kurang baik karena kita di sini sudah memegang teguh agama Islam dengan baik. Selanjutnya di sini fungsi Islam. Nah, fungsi Islam itu apa sih? Fungsi Islam itu supaya manusia tidak terpelanting dari sifat martabat kemanusiaannya. Jadi seperti yang saya omongkan tadi di awal, jika kita memegang teguh agama Islam dengan baik, jadi kita itu tidak akan semena-mena ke orang. Karena apa? Karena kita sudah diajari di agama Islam sendiri itu bagaimana cara kita memperlakukan orang, bagaimana cara kita berbicara, ada berbicara ke orang, ada bertamu ke orang. Jadi seperti itu. Jadi tidak terpelanting martabatnya sesama manusia. Terus jaga agar norma-norma manusia tidak salah arah. Intinya dengan agama hidup kita akan jadi lebih terarah. Jadi di sini intinya kembali lagi, kalau kita memegang teguh agama Islam dengan baik, pasti kita akan berada di jalan yang terarah. Karena di Islam itu sendiri sudah jelas dan sudah diajari bagaimana tata cara kehidupan yang benar dan betul. Yang selanjutnya itu ada sumber ajaran Islam. Di sini sumber ajaran Islam itu ada dua. Yang pertama itu kitab suci Al-Quran, yang kedua itu hadis. Nah, di sini kalau teman-teman sudah terbiasa membaca Al-Quran, baiknya kalian itu bukan hanya membaca, tapi membaca, dipahami dan dimengerti makna-makna apa sih yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran kita sendiri gitu. Lebih-lebih kalian itu mengamalkan isi kitab suci Al-Quran itu ke kehidupan kita sehari-hari. Kan kita dapat pahala nih. Jadi selain kita dapat pahala, kita itu bisa hidup terarah. Maksudnya kita tidak terpelanting, kita tidak mudah marah. Karena mengapa? Karena di kitab suci Al-Quran itu sudah dijelaskan caranya beradab dan apapun itu kegiatan-kegiatan yang lain. Yang kedua hadis. Di sini hadis juga bisa jadi pedoman hidup kita. Dan selanjutnya itu karakteristik. Oke. Karakteristik Islam itu yang pertama lentur. Lentur itu artinya apa sih? Lentur itu artinya fleksibel. Iya, benar. Islam itu fleksibel. Contohnya ya, jika kita sholat kan pada umumnya berdiri ya. Nah, kalau kita atau saudara kita, teman kita itu sakit, misalnya kecelakaan, dan dia itu tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, Islam tidak menganjurkan sholat untuk berdiri. Kalau misalnya dia bisanya cuman duduk ataupun dengan tidur pun Islam menganjurkan. Islam tidak mentoleran. Ya sudah, tidak apa-apa kalau misalnya kamu bisanya sholat dalam keadaan seperti tersebut. Jadi Islam itu tidak menyuruh, maksudnya itu Islam itu lentur, fleksibel. Dan selanjutnya itu puasa. Contoh dari yang lain itu selain sholat, puasa. Kalau kita bepergian sejauh 80 km itu kita diperbolehkan tidak berpuasa. Tapi di zaman sekarang
80 km itu sangatlah mudah untuk dijangkau dengan transportasi umum atau transportasi pribadi. Jadi, kalau misalnya dengan mudah kalian sudah bisa bepergian sejarak 80 km, ya sudah, kalian jangan batal puasa ya teman-teman. Yang selanjutnya itu Islam itu tidak memberatkan. Maksudnya di sini Islam tidak memberatkan itu contoh kita merawat jenazah, kita mulai memandikan, menghafani, mensolati dan sampai melialahatkan si jenazah tersebut itu sudah 4 itu hukum wajibnya. Jadi tidak usah ditambah-tambahkan lagi karena Islam pada hakikatnya tidak memberatkan. Yang selanjutnya itu merangkup dan tidak memukul. Jadi di sini kita sesama muslim itu artinya kita sesama saudara. Jadi kita tidak boleh saling menzolimi, memfitnah. Kita tidak boleh, kita saling merangkul. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.